Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan pengantar. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wah, suara saya serak rupanya. Lihat. Saya pikir tadi saya cukup segar suaranya, rupanya pas ngomong kerasa jadi serak kedengarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama mengikuti rapat kerja dengan agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU perubahan undang-undang P2SK ini. Sesuai surat Presiden Republik Indonesia nomor R72 Pres 11 2025 tanggal 27 November 2025, Presiden telah menugaskan Menteri Keuangan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, memasuki tahun 2026, prospek perekonomian global menunjukkan perbaikan dari perkiraan sebelumnya. Sejumlah lembaga internasional telah merevisi outlook pertumbuhan ekonomi global ke arah yang lebih positif. Ini mencerminkan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi dunia. Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia berada pada jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh fundamental makroekonomi yang terjaga dan struktur ekonomi yang semakin berimbang. Selain faktor fundamental makroekonomi, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. APBN terbukti adaptif di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang kita hadapi, dan mampu mendukung pencapaian program prioritas sekaligus menjaga kredibilitas dan tata kelola fiskal. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sektor keuangan yang sehat. Untuk itu, diperlukan pendalaman, stabilitas, dan inklusi sektor keuangan. Ini semua amat krusial. Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dengan manajemen risiko yang solid. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan yang telah dimulai dengan penerbitan Undang-Undang P2SK perlu diakselerasi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. Para ketua, wakil ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, dengan semangat untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang P2SK bertekad untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mendorong kemajuan ekonomi melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang P2SK disusun dengan pendekatan Omnibus Law sebagai upaya komprehensif untuk memperkuat kerangka pengaturan sektor keuangan. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan koherensi regulasi, memperkuat efektivitas pengawasan, serta mendorong sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam sistem keuangan nasional. Dalam proses implementasinya, Undang-Undang P2SK telah melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dihasilkan memberikan sejumlah penegasan konstitusional yang penting, khususnya terkait pengaturan kewenangan dan mekanisme tata kelola di sektor keuangan. Pertama,
Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan akuntabilitas. Kedua, Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan operasional lembaga penjamin simpanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, diperlukan perubahan Undang-Undang P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka. Perubahan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS, telah melakukan pembahasan terhadap draft RUU perubahan Undang-Undang P2SK usulan DPR, serta telah melakukan konsultasi publik yang melibatkan asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat atas penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini. Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan rapat kerja hari ini, pemerintah menyampaikan DIM RUU perubahan Undang-Undang P2SK kepada DPR. Selanjutnya, pemerintah siap melakukan pembahasan bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah memberikan penjelasan pandangan pemerintah terhadap RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Komisi 11 dan pimpinan bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan dua agenda rapat kita, yaitu mendengarkan penjelasan pemerintah dan pembentukan panja. Ini dengan adanya pembentukan panja, maka kita nanti akan menyusun agenda-agenda rapat berikutnya di forum panja. Dan kita nanti perlu surat dari masing-masing fraksi mengenai anggota, proporsi sesuai dengan jumlah kursi alokasi yang disepakati. Jumlah anggota panja ada 30 orang dan itu di luar pimpinan. Termasuk pimpinan ya? Di luar pimpinan. Apakah kita sepakati? Sepakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan Presiden, tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa yang mewakili pemerintah itu adalah Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum. Jadi nanti pada bersama-sama.